Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'dah. Al-mukarramun wal mukarramat, para hadirin dan hadirat jamaah subuh Masjid Al-Amanah, wabil khusus segenap DKM dan para asatidz, para sesepuh yang hadir. Semoga insya Allah semua dicatat sebagai ahli-ahli surganya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa duduk untuk mengikuti kajian subuh Ahad pagi kita dengan materi tafsir Jalalain. Insya Allah kita akan melanjutkan mulai ayat yang ketiga di surat Al-Baqarah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan-keberkahan khususnya berkah ilmu yang manfaat, berkah umur, sehat wal afiyah, juga berkah rizki serta keberkahan keturunan yang saleh dan salihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat yang ketiga ini lanjutan ayat sebelumnya, ayat kedua, yang ayat sebelumnya diakhiri dengan kalimat hudal lil muttaqin. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat yang ketiga ini menjelaskan di antara sifat-sifat orang yang bertakwa. Siapa al-muttaqin itu? Alladzina, yaitu orang-orang yu'minuna, yang mereka beriman. Di dalam tafsir Jalalain dikatakan yusaddiquna. Makna yu'minun itu yusaddiquna, membenarkan. Bil ghaibi, dengan perkara yang gaib. Ai bima ghaba anhum, yakni dengan apa yang gaib dari mereka. Minal ba'si, diantaranya berupa adanya hari kebangkitan. Wal jannati, dan surga. Wan nari, dan neraka. Itu sifat pertama al-muttaqin, yu'minuna bil ghaib. Wa yuqimuna as-salata, dan mereka selalu mendirikan salat. Ayyatuna biha bihuquqiha, yakni mereka mengerjakan salat itu dengan hak-haknya salat. Hak-hak itu maksudnya kewajiban-kewajiban aturan salat. Kasyuruti, seperti syarat-syaratnya salat. Wal adabi, dan adab-adabnya salat. Wal arkani, dan rukun-rukunnya salat.
Itu yang dimaksud yuqimuna as-salah. Wa mimma razaqnahum, dan dari sebagian harta yang kami berikan rizki kepada mereka, ai a'tainahum, yang telah kami berikan kepada mereka, yunfiquna, mereka menginfakkannya, fi ta'atillahi, di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ini yang ketiga, sifatnya al-muttaqin, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bismillah. Coba kita bahas 3 sifat di ayat ketiga ini. Yang pertama, ayat ini menyebut yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan perkara yang gaib. Apa yang dimaksud al-ghaib itu? Al-ghaib itu ma lam yadhhar lana hissan aw aqlan. Definisi ghaib itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau hissan oleh panca indera kita, au aqlan, atau oleh akal kita. Itu gaib. Ya, apa namanya? Gaib. Ya. Lawan dari gaib itu namanya asy-syahadah. Yaitu ma dhahara lana hissan aw aqlan, sesuatu yang bisa dijangkau oleh panca indera atau akal kita. Itu lawan dari gaib. Jadi kalau sesuatu itu bisa dijangkau oleh panca indera atau akal, itu tidak gaib. Gaib itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera maupun akal, logika kita. Itu gaib. Ya. Di tafsir Jalalain diberikan contoh minal ba'thi wal jannah wan nar. Contoh yang gaib itu ya seperti adanya hari kebangkitan, seperti surga, seperti neraka. Itu contoh-contoh memang sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera maupun akal kita. Nah, Isra Mi'raj itu gaib tidak buat kita? Hah? Gaib ya. Kenapa? Ya, panca indera dan akal kita belum mampu menjangkau. Nah, maka wajib diimani. Yang gaib itu wajib diimani. Yang tidak mengimaninya itu bisa menyebabkan kekufuran. Ya. Karena di antara rukun iman adalah beriman dengan adanya hari akhir. Isra Mi'raj itu wajib diimani karena disebut dalam Al-Quran yang dalilnya itu bersifat qat'i, pasti. Di surat Al-Isra, subhanalladzi asra. Jadi meskipun panca indera dan akal kita tidak mampu menjangkaunya, wajib diimani.
Sehingga para ulama menghukumi barang siapa yang tidak percaya dengan atau tidak beriman dengan Isra-nya Nabi, padahal Al-Quran sudah jelas menyebutnya, kufur hukumnya. Tidak mengimaninya itu bisa menyebabkan kekufuran. Ya. Apalagi contoh gaib lainnya di dalam Al-Quran, misalnya di akhir surat Luqman Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Gimana lanjutnya? Lanjutnya gimana itu ayat terakhir surat Luqman 34, ayat 34, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ada 5 perkara di ayat itu yang termasuk rahasia kegaiban yang hanya Allah yang tahu ilmunya. Itu juga disebut dalam hadis Bukhari dari sahabat Ibnu Umar, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah, kunci-kunci perkara yang gaib itu ada 5 yang tidak mengetahuinya kecuali hanya Allah. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama di surat Luqman itu ya tentang kapan waktunya hari kiamat. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Kapan waktunya datangnya hari kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha. Kapan waktunya Allah menurunkan hujan? Itu juga termasuk perkara yang gaib. BMKG hanya bisa memprediksi, tapi kapan pastinya turun hujan hanya Allah yang tahu. Bisa meleset enggak BMKG kira-kira? Bisa. Imlek biasanya hujan Pak, kan biasanya. Kalau Allah enggak kasih hujan juga tidak hujan. Ya, contoh begitu. Itu dalam Al-Quran, wa yunazzilul ghaitha, termasuk perkara yang gaib. Lalu apa? Wa ya'lamu ma fil arham. Yang ketiga, kelamin bayi yang ada dalam kandungan itu hanya Allah yang tahu. Dokter USG hanya prediksi, bisa berubah. Betul enggak? Ya. Saya punya sahabat seorang ustadz di Sungai Bambu, itu punya anak 4, 1, 2, 3 perempuan semua anaknya. Pengen sekali dia punya anak laki-laki. Alhamdulillah hamil lagi yang keempat kalinya. Periksa 4 bulan, 5 bulan di USG, dokternya bilang, Pak, perempuan lagi nih Pak. Karena sahabat saya itu pengen sekali laki-laki. Enggak dok, pokoknya harus laki-laki gitu. Laki-laki pokoknya. Dia minta sama Allah supaya punya anak laki-laki.
Meskipun di USG awal-awal perempuan, pokoknya dia tetap ngotot harus laki-laki dok, pokoknya laki-laki. Terus dia berdoa terus sama Allah. Begitu USG yang terakhir 7 bulan laki-laki. Dan alhamdulillah lahir laki-laki ya, keturutan punya anak laki-laki akhirnya yang terakhir. Nah, itu contoh wa ya'lamu ma fil arham. Manusia dengan teknologi apapun ya hanya sebatas prediksi. Hakikatnya nanti kelaminnya itu apa? Allah yang tahu. Nah, kalau cuman prediksi nggak usah dokter, Pak. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq zaman dulu belum tahu USG saja sudah bisa prediksi dan akurat prediksinya. Ya karena Allah berikan karomah beliau. Sebelum wafat atau menjelang wafatnya, Abu Bakar memanggil putrinya Siti Aisyah. Berwasiat, di antara wasiatnya adalah tentang pembagian warisan buat anak-anaknya. Ya tentu wasiatnya banyak, di antaranya nanti kalau aku meninggal, kata Abu Bakar, itu aku sudah siapin 2 kain kafan untukku, 2 lapis kain bekas. Beliau enggak mau kain yang baru. Terus beliau bilang, nanti ini bagi warisan ya, kau punya 2 saudara laki-laki dan kau punya 2 saudara perempuan Aisyah. Ya bagi sebagaimana mestinya. Aisyah kaget, loh ayah, aku kan saudaranya, kalau laki-laki betul 2, kalau perempuan kan cuma 1, namanya Asma binti Abu Bakar, kakaknya Aisyah. Kok kenapa kau bilang aku punya 2 saudara perempuan? Abu Bakar bilang, saat mau meninggal itu beliau punya istri muda, sedang hamil. Ya karena aku memperkirakan itu yang di perut ibu tirimu itu bakalan lahir perempuan. Abu Bakar meninggal lahir perempuan betul, 100% akurat. Itu karomah kalau itu, bukan USG. Ya. Itu wama taghidul arham. Yang keempat, wama tadri nafsum madza taksibu ghadah. Di antara kunci kegaiban itu adalah seorang tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Kalau dalam tafsir Jalalain itu ya dijelaskan secara lebih spesifik, besok tidak akan tahu itu baik dan buruknya. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok, apakah nasib baik atau nasib buruk. Itu kunci kegaiban yang ilmunya hanya Allah yang tahu. Manusia hanya merencanakan, oh besok saya mau begini, rencana. Besok saya mau begini, rencana. Tapi yang betul-betul tahu apa yang akan terjadi besok hanya Allah. Apalagi nanti pilpres ya, yang tahu cuman Allah. Siapa yang kepilih? Wong kita besok mau ngapain aja nggak tahu sebetulnya. Yang terakhir apa? Wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal, ya, termasuk kapan dia meninggal. Itu kunci-kunci kegaiban. Wa yuqimunas shalah. Nah, yang kedua, sifatnya atau cirinya al-muttaqin itu mendirikan salat. Tafsir Jalalain menjelaskan ayatuna biha bihuquqiha. Yang namanya iqamatus shalah, mendirikan salat itu bukan sekedar mengerjakan salat, tapi mengerjakan salat sesuai dengan syarat, rukun dan adabnya. Itu baru yuqimu nas-shalah.
tidak sekedar salat-salatan. Ya, sebab kalau nanti hanya sekedar salat saja asal-asalan, itu bisa jadi Al-Qur'an menyebutnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang salat tapi lalai dalam salatnya. Ya, itu makna fawailul lil musallin, itu bukan orang yang tidak salat. Salat tapi lalai, salat tapi asal-asalan, salat tapi tidak benar syarat rukun dan adabnya. Dalam hadis sahih diriwayatkan satu ketika Rasulullah SAW berada di dalam masjid, masuk seorang laki-laki, dia salat tapi salatnya asal-asalan. Kalau secara fikih tidak ada tumak ninahnya. Setiap rukun ke rukun tidak pakai tumak ninah. Allahu Akbar, sami Allah, sub sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, sub Allahu Akbar. Ngebutlah kira-kira begitu. Selesai dia salat, Nabi panggil dia, ya fulan, hai fulan, ulangi salatmu. Kau tadi belum salat dengan benar. Diulangi, ternyata sama kayak yang pertama. Ya salatnya begitu asal-asal. 2 kali salat, Nabi bilang lagi, fulan, kau belum benar salatnya, ulangi salatmu. Dia ulangi lagi. Ketiga kalinya tetap sama ternyata. 3 kalinya ketika dipanggil lagi oleh Nabi, dia jawab duluan, takut disuruh ngulangi lagi. Ya Rasulullah, saya emang bisanya begini. Oh, berarti orang ini nggak ngerti ilmunya salat. Akhirnya Nabi ajari dalam hadis sahih itu, ini fulan, kalau salat itu sesudah takbir baca Fatihah, lalu ruku, tumakninah, ruku dengan tenang, baru bangun dari ruku i'tidal, tumakninah juga, tidak buru-buru. I'tidal sudah tumakninah, baru sujud. Begitu seterusnya. Nah, itu menunjukkan salat yang tidak sesuai dengan syarat rukun tidak bisa disebut yuqimunas shalah. Ya, sebetulnya secara ilmu salat yang baik itu tidak sulit. Secara ilmu tidak sulit. Ya, karena tumakninah itu tidak butuh waktu lama. Dari satu rukun ke rukun berikutnya itu tidak butuh waktu lama. Dalam fikih tumakninah itu didefinisikan sebagai as-sukun baina harakataini, diam sejenak di antara 2 gerakan. Itu namanya tumakninah. Asalkan ada tumakninah, diam sejenak di antara 2 gerakan rukun, itu sudah tumakninah. Yang sulit itu bukan ilmunya. Kalau ilmu fikih salatnya insya Allah siapapun bisa belajar. Yang sulit itu kesabaran kita saat salat. Kalau enggak sabar maunya buru-buru. Kalau salat sendiri terutama, ini penyakitnya. Maunya cepat selesai. Padahal salat tumakninah, syarat rukun, adab sunnahnya dikerjakan itu insya Allah juga tidak akan menghabiskan waktu yang terlalu lama kok. Ya 5 menit paling-paling kira-kira ya. Tidak ada sampai 10-15 menit, tidak ada. Tapi kita yang kurang sabar, maunya cepat. Nah, ini jadi mendirikan salat itu penyakitnya bukan karena kurang ilmu, tapi mungkin kurang sabar. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifatnya orang yang muttaqin atau bertakwa itu menginfakkan
sebagian dari rizki yang telah Allah berikan kepada mereka. Makna yunfiqun fi ta'atillah, diinfakkan di dalam ketaatan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Infak itu ada dua macam. Infaqan wajiban, ada infak yang wajib hukumnya seperti zakat. Wan nafaqah 'alal walidaini wa 'alal 'iyal, dan juga memberi nafkah kepada keluarga, anak istri dan orang tua. Itu juga hukumnya infak yang wajib. Au manduban, atau infak itu juga ada yang hukumnya sunnah yang kedua. Ya, seperti sedekah, menyantuni anak yatim, memberi fakir miskin, ya, membantu kerabat dan lain sebagainya. Itu infak yang sunnah. Biasanya dalam Al-Quran kalau ada kalimat wa yuqimunas shalah, itu disambung dengan kalimat wa yu'tuna az-zakah. Biasanya begitu ya. Tapi di awal Al-Baqarah tidak. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini kenapa? Karena kalau hanya wa yu'tunaz zakah itu berarti hanya yang wajib. Nah, yang wajib itu zakat. Nah, makna wa mimma razaqnahum yunfikun lebih luas dari wa yu'tunaz zakah. Karena di ayat ini wa mimma razaqnahum yunfikun, dia mencakup infak yang wajib maupun infak yang hukumnya sunnah. Yang wajib seperti zakat fitrah, zakat mal, memberi nafkah anak istri, nafkah kepada orang tua, itu yang wajib. Yang sunnah ya sedekah dan lain-lainnya. Nah, itu makna wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau baru membayar zakat saja, itu baru melaksanakan rukun Islam, belum masuk kategori al-muttaqin. Jadi jangan seneng dulu, saya sudah bayar zakat, bagus, tapi Anda baru melaksanakan rukun Islam. Kalau ingin disebut al-muttaqin seperti di awal Al-Baqarah ini, harus juga wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, tidak hanya zakatnya, sedekahnya juga jalan, ya. Sedekahnya juga jalan. Sedekah itu yang bagus, yang bagaimana, Pak? Sedekah yang bagus itu yang bagaimana? Yang sedekah itu yang paling bagus, biar banyak asal ikhlas. Banyak tapi ikhlas. Kalau sedikit ikhlas enggak usah ditanya itu mah. Tiap orang kalau sedikit sedekahnya pasti ikhlas. Ya, kalau itu enggak usah dibahas. Yang banyak tapi ikhlas, ya. Jadi jangan, kita sudah enggak boleh lagi pakai konsep enggak apa-apa biar sedikit asal ikhlas. Itu konsep yang keliru itu.
Di mana-mana kalau sedikit itu pasti ikhlas. Sudah nggak usah dibahas. Masukin 5.000 sama masukin 100.000, ikhlasan mana kira-kira? Jadi kalau 5.000 itu nggak usah, kalau sedikit itu udah pasti ikhlas, nggak usah ditanya. Maka harusnya konsepnya banyak tapi ikhlas, itu yang paling baik. Sudah. Nah kita lanjut ayat keempat. Walladzina yu'minuna. Nah ini masih sifat yang keempat dari al-muttaqin itu, dan orang-orang yang beriman. Bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepadamu, ay Al-Quran, yakni kitab suci Al-Quran. Kepadamu maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablika, dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, ay at-Taurah wal Injil wa ghairihima, seperti kitab Taurat, Injil dan yang lain-lainnya. Wabil akhirati, dan kepada akhirat, hum mereka itu yuqinuna, meyakininya dengan sungguh-sungguh. Makna meyakininya ay ya'lamun, mereka sungguh-sungguh mengetahui akan adanya akhirat itu dengan penuh keyakinan. Nah, yang keempat dan kelima sifatnya al-muttaqin disebut walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Yang keempat, beriman dengan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran, dan kitab yang Allah telah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Taurat, Injil dan lain-lain. Kalau kepada Al-Quran sudah jelas ya imannya itu, iman tanpa ada keraguan bahwa Al-Quran itu kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mengamalkannya. Kalau kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, maka makna mengimani kitab-kitab suci itu adalah mengimani bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad betul-betul kitab suci dari Allah. Akan tetapi kita tidak wajib mengamalkannya, karena kita sudah diberikan Al-Quran oleh Allah. Ya, itu bedanya. Nah, lalu ya dalam keyakinan kita bahwa satu-satunya nih yang masih dijaga oleh Allah sampai hari kiamat, keotentikannya hanya Al-Quran, dijamin. Kalau yang lain ya wallahu a'lam, ya sudah banyak mungkin mengalami apa namanya itu. Wabil akhirati hum yuqinun, yang terakhir al-muttaqin itu sifatnya meyakini adanya akhirat. Nah, coba kita perhatikan dari yang pertama sampai sebelum yang kelima ini, yu'minuna bil ghaib, pakai kata iman ya. Yu'minuna bima unzila ilaika juga pakai kata
iman. Tapi yang terakhir pakai kata yuqinun, bukan yu'minun lagi, meyakini. Apa bedanya mengimani dan meyakini? Begini, di sini Allah ingin memberikan penekanan, tidak pakai kata yu'minun lagi tapi yuqinun. Terhadap akhirat mereka harus betul-betul yakin. Sebab kalau iman saja kadang-kadang belum yakin, tapi kalau sudah yakin pasti iman. Bedanya iman dengan yakin itu, iman itu sudah percaya tapi kadang belum yakin. Kalau belum yakin itu tidak akan menumbuhkan amal saleh karena belum ada keyakinan, baru sebatas keimanan. Tapi kalau yakin itu sudah pasti iman, mantap. Nah, kalau sudah iman dan yakin, maka pasti akan mendorong orang itu beramal saleh. Allah ingin dengan ayat wabil akhirati hum yuqinun itu, orang betul-betul yakin adanya akhirat, sehingga mereka memprioritaskan amal saleh untuk bekal di akhirat nanti. Kalau cuma sekedar ditanya, percaya Pak ada akhirat? Percaya. Tapi kalau cuma percaya doang, tidak yakin, mungkin hidupnya orientasinya lebih ke dunia, belum tentu orientasi akhirat. Jadi makna wabil akhirati hum yuqinun itu betul-betul meyakini akhirat sebagai masa depan kita, sehingga orientasi hidup kita titik beratnya adalah untuk akhirat gitu. Ya. Itu wabil akhirati hum yuqinun. Nah, jadi ada sebuah hadis riwayat Siti Aisyah juga. Ini Nabi mengajarkan tentang orientasi akhirat itu dengan cara yang indah. Nabi satu ketika ada rezeki, beliau potong kambing, bukan kurban, potong kambing, masak, bagi-bagi dagingnya. Itu salah satu hobinya Nabi itu kalau ada rezeki bikin makanan, potong kambing, bikin makanan, bagi-bagi. Siti Aisyah yang kebetulan dapat tugas bagi-bagi itu, dibagi-bagi tinggal tersisa satu paha. Aisyah lapor kepada Nabi, ya Rasul, ma baqiya illa katifaha, semuanya sudah habis kita bagi, hanya tinggal satu paha ya Rasul. Nabi bilang apa? Tidak begitu Aisyah, yang benar kulluha baqiyat illa katifaha. Jangan kau bilang sudah habis itu kambing, hanya sisa satu paha. Yang benar itu kambing utuh, yang hilang cuma satu paha Aisyah. Itu Nabi jawabnya begitu Pak. Indah gak jawaban ini? Paham gak kira-kira? Ini Nabi mengajarkan kita makna orientasi akhirat itu begitu. Ketika kambing kita sedekahkan hanya tinggal satu paha, kata Nabi, itu kambing utuh. Justru yang hilang satu pahanya. Kenapa? Karena satu paha yang kita makan sendiri, yang lain itu utuh karena kita bagi untuk sedekah. Itu orientasi akhirat. Nah, orang yang faham orientasi akhirat seperti yang Nabi ajarkan, ya pola pikirnya begitu. Ya apa yang kita keluarkan itu utuh sebetulnya, kalau itu untuk akhirat. Yang habis itu yang kita pakai, itu yang habis. Kalau yang kita keluarkan untuk ibadah, itu yang utuh, orientasi akhirat. Nah, terakhir kita lanjut melengkapi ayat ke
5 ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, merekalah orang-orang, ay al-mausufuna bima dzukira, yang telah disebutkan sifat-sifatnya di depan tadi. Berarti ada 5 sifat ya semua ya. Al-muttaqin itu cirinya, pertama yu'minuna bil ghaib, kedua yuqimunas shalah, ketiga wa mimma razaqnahum yunfikun, keempat walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan yang terakhir kelima wa bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang telah disebutkan semua sifat-sifatnya tadi itu ala hudan, berada dalam petunjuk, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Bahasa gampangnya, merekalah orang yang selalu dalam petunjuk Allah, selalu mendapat hidayah Allah. Wa ulaika, dan merekalah orang-orang humul muflihun, yang muflihun. Muflihun ay al-faizun, yang berbahagia, beruntung mendapatkan bil jannah, dalam tafsir Jalalain, surganya Allah. An-najun, yang akan selamat, minan nari, dari nerakanya Allah. Nah, ini di ayat yang ke-6 Allah tambahkan keistimewaan al-muttaqin itu dengan 2 sebutan predikat. Pertama, ala hudam mir rabbihim, orang kalau muttaqin punya 5 sifat itu, ala hudam mir rabbihim. Privilege yang pertama, selalu dalam hidayah Allah. Yang kedua, mereka dapat privilege al-muflihun, predikat al-muflihun, orang yang selalu beruntung, mendapatkan surga dan selamat dari neraka. Itu di akhirat. Di dunia, nah ini al-muflihun itu orang yang hidupnya selalu beruntung. Beruntung itu kata orang yang ngerayain Imlek, hoki katanya gitu. Hidupnya hoki. Orang yang paling hebat itu orang yang bejo, kata orang Jawa itu. Bejo. Orang pinter kalah sama orang bejo ya. Itu sudah Al-Quran sebut, hoki, bejo, apalagi Pak? Ya, itu al-muflihun. Kalau ingin hidup kita selalu beruntung ya, menjadi al-muflihun itu tadi syaratnya punya 5 sifat milik orang yang bertakwa. Ya. Saya sering mendengar guru saya mengatakan ya, ibadah itu hakikatnya menuntun kita menjadi orang yang beruntung. Ya, orang yang beruntung, al-muflihun. Nah, itu karena inti dari takwa. Saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah, lah inilah 3 ayat, 3 ya, yang kita bahas, ayat 3, 4, 5 dari surat Al-Baqarah pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barakah untuk kita. Sebelum kita tutup, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sebelumnya untuk penjelasan yang 3 ayat yang diberikan oleh Pak Ustadz berkaitan dengan
surat Al-Baqarah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan sebagai saran saja, Ustaz. Surat Al-Baqarah ini kan ada 268 ayat kalau nggak salah ya. Satu bulan itu dibahas 2 atau 3 ayat. Kemungkinan ini saran dari saya, karena ini kita masing-masing sudah pada sepuh nih. Mungkin di 268 ayat itu lebih dari 10 tahun Pak secara tartil ya menjelaskan ini per ayat. Kami sarankan apakah tidak sebaiknya umpamanya membahas surat Al-Baqarah ya, walaupun dengan tafsir Jalalain yang sudah ditetapkan, tentunya dengan fenomena aktual yang ada yang akan kita hadapi ke depan. Umpamanya ini kan sudah masuk bulan Saban nih, Ustaz. Bentar lagi kita masuk bulan Ramadan, ada puasa Ramadan. Mungkin di surat Al-Baqarah itu ada penjelasan mengenai Ramadan. Itu bisa kita gunakan, kita bisa manfaatkan untuk kita bisa terapkan pada waktu kita berpuasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya di bulan. Itu salah satunya. Mungkin juga di dalam surat Al-Baqarah ini bagaimana hikmahnya surat kursi, ayat kursi, ayat kursi yang bisa kita juga hikmahnya apa, itu tematiknya. Karena kita berharap satu surat Al-Baqarah ini tidak harus menunggu 10 tahun kita mengupas satu surat ini. Kemungkinan juga mudah-mudahan sih usia kita bisa sampai 10 tahun ke depan, jadi kita bisa menyerap makna daripada surat Al-Baqarah ini. Mungkin ada surat-surat lainnya ini secara tematik bisa diambil, dipetik berkaitan dengan fenomena sekarang. Umpamanya dalam rangka kan 14 Februari ini kita nusuk nih Ustaz ya, pemilu. Dalam rangka pemilu ya, mungkin saja bisa kita bahas tentang surat An-Nisa ayat 103 umpamanya ya, mengenai saya lihat tentang ya, yang bunyinya kira-kira Bismillahirrahmanirrahim, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wajkuru nikmatallahi alaikum iskuntum ada'am wa alfa'a baina qulubikum, yang kira-kira artinya adalah dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dia begini Ustaz, kita biar mendapatkan suatu pedoman yang pasti gitu. Kan ini partai Islam yang ada di Indonesia ini banyak, mulai dari PKB, PKS, kemudian juga ada partai baru, Partai Umat, PAN, P3 dan sebagainya. Ya itu mereka di dalam ketiga paslon ini kan tiga-tiganya ada. Alangkah baiknya kalau seandainya di partai-partai ini ya, selain dari kepentingan politik, meninjau kembali bahwa persatuan umat itu sangat penting. Dan ini sudah dijelaskan di dalam ayat 103 surat An-Nisa itu. Kami mohon pencerahannya. Kemudian berkaitan dengan yang tadi itu,
Ini kalau kita menjelaskan ayat per ayat sampai satu surat ini 2-3 ayat, kemungkinan itu forumnya untuk forum apa namanya, santri Pak. Santri kan setiap saat dia ketemu. Kita sebulan sekali ketemu dan hanya 2-3 ayat itu yang dibahas. Kira demikian Pak Ustaz, mohon pencerahannya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas sarannya. Nanti biar dianu sama DKM ya, karena ini kan juga ngaji dengan tafsir Jalalain, saya mengikuti kemauan DKM dan jamaah. Tadinya kan tafsir tematik. Tafsir tematik itu loncat-loncat memang. Ternyata masukan dari DKM, Pak, pakai kitab yang kita urut saja. Ya sudah, kalau gitu pakai tafsir Jalalain urut dari awal. Ya, memang ya plus minusnya gitu. Kalau tematik bisa loncat kemana-mana. Kalau pakai kitab ini Jalalain, kitab panduan, ya begitu urut. Tapi ya ini juga baru jalan. Nanti kalau dirubah lagi tematik, menurut saya takutnya malah nggak apa-apa. Kita nggak ngejar target. Yang penting nanti kan kita tetap bisa komparasi. Kayak tadi pembahasan tentang al-ghaib itu kita komparasi dengan ambil akhir surat Luqman. Itu kan ya yang penting manfaatnya menurut saya gitu ya. Nah, nanti kalau dirubah lagi metodenya malah ini sudah sementara ini dulu lah ya. Baik, terima kasih. Kita takhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.